matang, sudah waktunya sebenarnya untuk membina hubungan mulai gitu ya, mulai suka dengan lawan jenis. Itu ada dua hal. Memang ada orang yang ditakdirkan, boleh dikatakan ya, memang dari awalnya memang sudah ditentukan untuk tidak menikah, untuk hidup melajang, untuk hidup sendiri. Itu memang ada orang yang memiliki panggilan seperti itu juga tidak salah. Tetapi ada juga orang yang kedua yang kalau sampai tidak bisa jatuh cinta, sampai usia sudah lanjut begitu ya, tetapi merasa bahwa bukan panggilannya, sebenarnya bukan panggilannya untuk hidup melajang, itu bisa jadi juga kita balik lagi karena ada trauma-trauma di masa lalu itu. Benar. Mungkin dia pernah melihat pengalaman pahit, pengalaman traumatis di mana jadi takut ya. Orang tuanya mungkin terlalu sering berkelahi di depan matanya, atau mungkin orang tuanya pernah melihat orang tuanya saling melakukan kekerasan di rumah tangga. Faktor-faktor itu juga bisa mengakibatkan luka batin yang akhirnya membuat dia mengambil kesimpulan untuk saya tidak mau jatuh cinta. Nah, kalau hal yang ketiga ini yang terjadi, ini yang harus dibereskan. Kalau tadi faktor yang pertama karena belum cukup umur, itu tidak masalah. Hal yang kedua karena memang dia merasa dia terpanggil untuk tidak menikah, itu juga tidak ada masalah. Tetapi kalau hal yang ketiga ternyata yang terjadi, kalau itu disebabkan oleh karena trauma-trauma masa lalu, ini yang harus dibereskan. Gitu. SMS selanjutnya dari 1848. Saya ingin bertanya tentang masalah saya. Saya sudah putus dengan pacar saya sudah 1 tahun. Tapi kenapa saya susah buat mencintai wanita lain? Dari Rian di Sekupang. Ini mungkin nggak disebutkan, maksudnya biasa ya kalau saya bisa konseling itu biasa kalau orang cinta pertama itu susah loh tuh dilupakan. Itu bukan, maksudnya bukan kata-kata mutiara, tapi itu benar gitu loh, cinta pertama. Tapi kalau seperti ini mungkin aja kan mereka terlalu dekat, kadang-kadang terlalu dekat, jadi ngerasa gimana ya untuk mencintai yang orang lain. Tapi gini, kalau seperti ini nggak masalah ya, lebih baik gini, kalau sudah putus ya sudah, pada saat hati kita sudah pulih baru kita pacaran lagi, itu lebih baik daripada kita pacaran lagi tapi jadi pelarian seperti itu. Jadi mending tunggu waktu yang tepat ya, pas hati kita sudah siap, sudah oke, nggak ngerasa nanti gini, nanti umumnya dia dapat pacar lagi tapi dia masih dibayang-bayangin sama pacar yang lalu, kan juga nggak bener ya, kasihan kan yang cewek yang baru ini. Ya, sebelum pesan perubahan, 1 SMS lagi dari 6272. Selamat malam, saya gadis rencana mau menikah, tetapi mendekati hari H tiba-tiba pasangan saya mengatakan tidak siap dengan alasan belum punya rumah. Gimana ya? Gimana ya? Apa saya harus melanjutkan pernikahan? Ya, untuk gadis ya. Untuk gadis saran saya memang kadang-kadang ada sindrom seperti ini yang dialami oleh pria gitu ya, karena pria itu kan mengalami dia merasa bahwa dia akan berubah nih statusnya, dia harus bertanggung jawab mutlak terhadap pasangan dan juga terhadap anak-anak yang nantinya akan hadir gitu ya di dalam calon keluarga ini nanti. Nah, untuk kondisi seperti ini, kalau saran saya, cobalah gadis komunikasikan lagi dengan pasangan. Apakah memang benar-benar masalahnya hanya karena itu? Apakah masalahnya hanya karena rumah saja? Ataukah ada masalah lain yang mengakibatkan pasangan menjadi benar-benar khawatir yang berlebihan begitu ya? Jadi menurut saya dikomunikasikan lagi lebih jauh supaya lebih jelas begitu masalahnya tuh karena apa. Komunikasikan ya, Pak. Iya. Jadi supaya lebih jelas masalahnya ini karena apa. Apakah karena memang benar-benar karena masalah rumah? Kalau memang benar-benar karena masalah rumah, coba gadis beri satu, bagaimana pendapat gadis sendiri. Beri satu komentar tentang pendapat gadis sendiri tentang rumah. Bagaimana? Jadi komunikasi dua arah begitu ya. Gadis juga memberi masukan, mungkin kalau kita belum ada rumah, mungkin kita bisa sewa dulu, bisa kontrak dulu. Apakah itu kesepakatan bersama untuk bisa kedua-duanya saling merasa nyaman atau tidak? Tetapi kalau memang benar-benar sang pasangan benar-benar berkata belum begitu ya, saran saya mumpung belum terlambat, nggak ada salahnya ya untuk mempertimbangkan kembali gitu. Mungkin bukan berarti ini bubar kan, bisa berarti ini diundur sampai
saatnya sudah sama-sama siap gitu. Ya, langsung ke pesan perubahan. Ya. Ya, pemirsa, selama kita mau mengerti dan menerima keadaan pasangan kita baik dalam kelemahan, kekurangan, bukan hanya dalam kelebihan saja, maka kita akan menemukan cinta yang sejati dan hubungan menjadi lebih harmonis. ya, kita saksikan pesan perubahan Yang berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami ingatkan lagi buat pemirsa yang ada di rumah, mungkin pada malam hari ini Anda dalam keadaan mungkin Anda dalam permasalahan dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan ataupun yang lainnya, Anda bisa menceritakan kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 08174 kali 1. Ya, langsung ke SMS yang sudah masuk dari 5597. Saya Jo, sekarang saya lagi di Batam. Saya mau tanya kenapa ya saya selalu dituntut untuk selalu merantau dan masalah tentang pekerjaan, sedang di tempat saya banyak untuk kerja. Jadi apa jalan keluar supaya saya tetap selalu dekat antara mereka? Jadi dituntut untuk merantau. Kamu merantau saja mungkin seperti itu ya. Untuk mendapat pekerjaan gitu. Sedangkan di lingkungan sendiri ada pekerjaan tapi dituntut merantau. Ya, ketika kita sudah bekerja itu kan berarti usia di mana kita sudah bisa mengambil keputusan atas diri kita sendiri. Jadi orang yang sudah bekerja itu kan biasanya karena sudah dewasa ya usianya ya, sudah lulus sekolah pastinya gitu. Nah, ketika kita sudah menjadi pribadi yang dewasa, menurut saya kita sebenarnya memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidup kita, termasuk pilihan di bidang pekerjaan. Ya. Jadi kalau menurut saya pilihan yang diambil untuk mengikuti apa kata orang itu adalah juga merupakan satu pilihan. Nah, apakah Anda ditempatkan pada dua pilihan nih sebenarnya saat ini? Apakah Anda mau mengikuti apa kata orang, ataukah Anda mau mengikuti apa yang Anda mau gitu ya, apa kata hati Anda? Nah, kalau saran saya sih sebaiknya dalam memutuskan, karena ini masalah pekerjaan juga bukan masalah yang sepele gitu ya, menentukan masa depan Anda juga. Dalam menentukan masa depan Anda, sebaiknya Anda banyak berdoa dulu, biarlah Anda minta bantuan nih dari Yang Maha Tahu untuk keputusan apa yang sebaiknya Anda pilih. Jadi janganlah mengambil keputusan hanya berdasarkan apa kata orang saja, begitu menurut saya. Kalau di tempat lingkungannya ada yang baik, kenapa harus merantau juga? Harus merantau? Ya, itu juga bisa jadi bahan pertimbangan. Boleh coba juga melamar di sana, begitu. Tetapi yang terpenting kalau menurut saya, ikuti apa kata hati yang didasari oleh terlebih dahulu kita ada doa gitu ya. Jadi sebelum kita melangkah, kita juga minta pertolongan Tuhan. Seratnya kita di mana, gitu. Seratnya kita anaknya di mana, damai sejahteranya kita ada di mana, lah itu yang dilakukan. Mungkin dari pesan perubahan tadi, Bu Rita bisa ada sedikit menyampaikan buat pemirsa yang ada di rumah? Ya, dari pesan perubahan yang pertama ya, jadi sebenarnya seringkali saya jumpai di lapangan begitu ya, pasangan-pasangan yang saling mengeluhkan pasangannya. Ketika pasangan mengeluhkan pasangannya, tanpa dia sadari, dia menjadikan pernikahan itu seperti gelanggang pertandingan. Dia merasa diri paling, dia merasa diri yang terbenar, dia merasa diri yang nomor satu, sehingga pasangannya adalah yang nomor dua.
Padahal sebenarnya pernikahan bukanlah gelanggang pertandingan. Justru kemenangan sejati dari sebuah cinta sejati bukan terletak pada hanya salah satu pihak saja yang menang. Kalau salah satu pihak yang menang, itu namanya bukan cinta sejati, tapi keegoisan yang sejati. Kesuksesan dari sebuah cinta sejati itu diukur ketika pasangan saling bergandengan tangan menghadapi permasalahan yang ada. Karena sebenarnya musuh utama di dalam keluarga itu bukan pasangan. Seringkali kita lupa, kita seringkali kita bilang kita mau menikah, mau mencari teman hidup, tapi kenyataannya begitu sudah menikah, begitu sudah satu rumah, setiap hari ketemu, setiap hari ngeliat baik buruknya gitu ya, malah banyak buruknya gitu. Akhirnya lama-lama yang tadinya temen kok jadi pengen jadi musuh gitu, pengen jadi lawan hidup. Awalnya teman hidup jadi lawan hidup. Nah, ini kami mau mengingatkan lagi kepada pemirsa yang ada di rumah, pernikahan itu bukanlah gelanggang pertandingan. Cinta sejati itu bukanlah gelanggang pertandingan untuk mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi cinta yang sejati, ukuran kesuksesannya adalah ketika kedua belah pihak ya, pasangan yang sudah dipersatukan bisa saling bergandengan tangan untuk menghadapi permasalahan yang sesungguhnya, dan ketika bisa menang melawan masalah itu. Luar biasa, sudah pengalaman sekali. Ya, tadi ngomong tentang cinta sejati, ada yang mau tanya ini, gimana caranya mendapatkan cinta? Aku belum menemukan cinta sejati, gimana ya? Ya, yang sudah, sudah lebih berpengalaman dari teladannya dari Ibu Herfi. Kalau ngomong ya tadi ya balik lagi ya yang dikatakan oleh Bu Dita ya, kalau ngomong cinta sejati, di mana kita itu nggak ke sentral ke diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa menyenangkan pasangan kita. Itu sudah merupakan satu kepuasan ya dalam diri kita sendiri ya, kalau kita sudah bisa melakukan apa sih yang terbaik buat pasangan kita. Jadi bukan kita menuntut, tapi kita melakukan dulu gitu loh buat pasangan kita. Itu menurut saya yang cinta sejati. Apa yang bisa saya berikan buat pasangan saya? Apa yang bisa kita berikan, kalau lihat pasangan kita bahagia, itu sudah kepuasan sendiri, sudah beda gitu. Tapi pada saat kita menuntut, itu sudah tanda kutip, itu cinta sejati yang tanda kutip gitu. Menurut kita cinta sejati, tapi belum tentu kan pasangan kita seperti itu. Karena manusia kan masih ada kelemahannya juga ya Bu. Ya, manusia masih ada kelemahan, ada kelebihannya, nggak bisa yang sempurna. Jadi semasa kita bisa, saya mencintai suami saya mesti berharap apa sih yang bisa saya lakukan, saya akan melakukan yang terbaik lah buat suami saya, bukan hanya menuntut kamu maunya mestinya kayak gini, nggak seperti itu. Kalau mau menemukan cinta sejati ya harus berani mencintai ya yang pastinya. Harus mau membagi diri gitu ya. Membagi diri. Iya kan. Maksudnya gini, harus mau untuk tidak berfokus pada diri sendiri, tetapi berfokus pada orang lain. Jadi kalau mau mencari cinta sejati, ya perbanyak pergaulan, banyak teman, bergaul, banyak teman. Kalau saran saya sih mungkin lebih baik bergaullah di tempat-tempat yang memang untuk mencari pasangan ya. Jangan bergaul kan di banyak tempat bisa, jangan sampai pilih tempat bergaulnya di dugem gitu. Itu mungkin menemukan cinta, tetapi cinta yang tidak sejati, cinta palsu gitu ya. Jadi kalau dugem sekarang. Jadi kalau memang mau cari cinta sejati ya carilah di tempat yang sejati gitu. Luar biasa. Langsung SMS selanjutnya dari 0796. Macam mana kalau cinta yang tak ikhlas, apakah dia boleh menuntut? Tolong dijelaskan, dari Alex Albania. Nah, kalau cinta tidak ikhlas apakah sama dengan apa boleh menuntut? Apakah ada cinta yang tidak ikhlas ya? Kalau cinta sejati semestinya sudah, tapi kalau kita sudah cinta itu sudah maunya kita sih, kalau sudah ngomong cinta itu kita bisa memberikan, tapi kadang-kadang kita masih manusia, masih kurang bisa mengendalikan diri kita ya Bu ya, seperti itu. Jadi sehingga kita bisa menuntut pasangan kita secara nggak langsung. Maksudnya kalau udah ngomong cinta, mesti kita sudah pikir kita mengasihi pasangan kita menyayangi dia, kita mau melakukan yang terbaik. Cuma dasarnya manusia ini ya yang pingin, egonya kita masih tinggi, jadi kita melakukan sesuatu itu untuk kepuasan diri kita sendiri. Ya, SMS